adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Risma. Kakak adalah instruktur Smart bidang studi sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Tahu kan kalian? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke adik-adik, apa itu gejala sosial? Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Apa dampak gejala sosial di masyarakat? Terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat merupakan salah satu akibat dari gejala sosial. Dampak gejala sosial ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Oke, yang dampak positifnya itu adalah gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Oke adik-adik, kita lihat dampak negatifnya. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan, yaitu ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Salah satu contoh gejala sosial adalah kemiskinan. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal ya. Nomor 1. Suatu keadaan di mana kualitas moral warga masyarakat mengalami penurunan disebut A. Kejahatan moral, B. Degradasi moral, C. Kesenjangan moral, D. Kesamaan moral, ataukah E. Perbedaan moral. Yuk dek, kita lihat satu-satu. Apa sih kejahatan moral? Kejahatan moral adalah peristiwa negatif secara moral yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Contohnya adalah pembunuhan. Yuk yang B, degradasi moral adalah suatu keadaan di mana kualitas moral warga mengalami penurunan. Misalnya main hakim sendiri. Yang C, kesenjangan moral, yaitu ketidakseimbangan moral. Kalau kesamaan moral adalah etika atau lebih ke kesusilaan. Kalau yang E, perbedaan moral adalah perbedaan etika. Jadi jawaban yang paling tepat di mana kualitas moral warga masyarakat mengalami penurunan adalah B, degradasi moral. Berikut ini yang bukan penyebab timbulnya kejahatan adalah A, diferensiasi sosial, B, proses imitasi, C, kemampuan beradaptasi, D, kompensasi, ataukah E, penipuan. Yuk dek, kita lihat satu-satu apa sih diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan ciri. Kalau yang proses imitasi adalah proses peniruan. Kalau yang kemampuan beradaptasi adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau yang kompensasi adalah imbalan. Yang penipuan adalah sebuah kebohongan. Jadi yang ditanyakan yang bukan penyebab timbulnya kejahatan, berarti yang C, kemampuan beradaptasi. Nomor selanjutnya, suatu keadaan keluarga yang sudah tidak harmonis
Akibat anggota-anggotanya mengalami kegagalan dalam melaksanakan peran atau statusnya sebagai anggota keluarga dinamakan. Yuk kita lihat D. A. Kemiskinan, B. Sekularisme, C. Separatisme, D. Perceraian, ataukah E. Disorganisasi keluarga. Kita lihat satu-satu. Kemiskinan, apa sih kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan. Mungkin kita lihat yang selanjutnya ya. Sekularisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus terpisah dari agama atau kepercayaan. Mungkin ya Dek ya. Yuk yang separatisme, gerakan untuk mendapatkan kedaulatan. Lanjut, perceraian itu perpisahan, berpisah. Ataukah yang E, disorganisasi keluarga, yaitu suatu keadaan keluarga yang sudah tidak harmonis. Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, disorganisasi keluarga. Cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu mengatasi masalah sosial kemiskinan adalah, kemiskinan itu apa sih Dek? Kita lihat ya. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kita lihat yang A, option A, memberikan bantuan sosial tanpa pandang bulu. Yang B, mencintai produk dalam negeri. Yang C, menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu. Yang D, membuat produk sendiri. Ataukah yang E, memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Yang namanya membantu mengatasi masalah, apalagi dalam masalah sosial seperti kemiskinan, yang paling tepat di sini adalah yang C, menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu. Oke, nomor selanjutnya. Suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut disebut apakah A, kemiskinan, apakah B, kriminalitas, apakah C, kehancuran, apakah D, peperangan, apakah E, konsumerisme. Yuk kita lihat ya Dek ya. Kemiskinan. Kemiskinan itu seseorang yang nggak sanggup memelihara dirinya Dek dengan taraf kehidupan kelompoknya dan dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang B, kriminalitas. Itu suatu tindakan yang melanggar hukum. Kalau kehancuran berarti kerusakan. Kalau peperangan berarti kondisi permusuhan. Kalau konsumerisme yaitu paham yang menjadikan seseorang memakai hasil produksi secara berlebihan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, kemiskinan. Oke, nomor selanjutnya. Berperilaku hidup menggunakan cara-cara yang berlebihan dalam pemakaian barang, konsumsi berlebihan sering disebut apakah A, konsumerisme, apakah B, separatisme, apakah C, demokratisme, apakah D, nasionalisme, ataukah E, radikalisme. Yuk kita lihat satu-satu Dek. Yuk yang A ya, konsumerisme apa Dek? Perilaku hidup yang berlebihan. Yang B, separatisme, gerakan untuk mendapatkan kedaulatan atau memisahkan diri. Demokratisme, perubahan baik ke arah demokrasi. Kalau nasionalisme, sikap untuk mencintai bangsa sendiri. Kalau yang radikalisme, suatu paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial secara singkat. Oke, yang ditanyakan adalah perilaku yang berlebihan, berarti yang A, konsumerisme. Oke, nomor selanjutnya. Salah satu dampak kemiskinan adalah banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan konsep sosiologi, cara yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah apakah A, memperlancar bantuan biaya kepada masyarakat miskin, apakah B, mengaktualisasikan anggota masyarakat pada sektor usaha mandiri, apakah yang C, mengalokasikan dana anggaran khusus untuk pendidikan, apakah yang D, membangun sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan sekolah,
Apakah E. Mengkoordinir anggota komite sekolah untuk mendukung program tahunan sekolah? Yuk dek kita lihat konsep sosiologi. Konsep sosiologi itu yang pertama ada proses sosial, yang kedua ada kelompok sosial, yang ketiga ada interaksi sosial, yang keempat ada struktur sosial, yang kelima ada perubahan sosial, yang keenam ada peran dan status sosial, yang tujuh adalah ketertiban sosial, kedelapan adalah organisasi sosial, kesembilan fakta sosial, dan yang kesepuluh adalah institusi sosial, termasuk di dunia pendidikan. Kalau yang ditanya adalah dampak kemiskinan, banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah, jadi cara yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mana dek? Yap, betul sekali. Yang C, mengalokasikan dana anggaran khusus pendidikan. Oke, nomor selanjutnya. Setiap masyarakat memiliki norma sosial yang cenderung berbeda-beda. Di bawah ini yang merupakan fungsi utama norma sosial adalah, yuk kita lihat deh yang A, membimbing perilaku. Yang B, menghukum yang bersalah. Yang C, melaksanakan kekuasaan negara. Yang D, mengatur dan membatasi perilaku. Apakah yang E, melindungi yang lemah? Yuk kita lihat deh, norma sosial itu apa sih? Norma sosial adalah seperangkat aturan disertai sanksi-sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada fungsi-fungsi norma sosial. Yang pertama adalah sebagai aturan atau pedoman tingkah laku atau perilaku. Yang kedua, menstabilkan kehidupan sosial. Yang ketiga adalah kontrol sosial. Jadi yang mana adik-adik yang paling tepat? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah D, mengatur dan membatasi perilaku. Demikian adik-adik penjelasan tentang ragam sosial dalam masyarakat. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.